Tapi dengan kita berada di dalam, kita akan tahu. Itulah konsistensi Pak Prabowo. Karena apa? Beliau harus terus berjuang sampai Palestina ini benar-benar merdeka. Turut mengeksploitasi, sudah terlalu menumpuk kekayaannya. Nah, tapi belakangan ketemu sama presiden. Nah, ternyata ini kalau dari perspektif Abang melihat apa sih di balik ini, Bang? Iya, ada apa, Bang? Itu, Bang. Ada cerita apa, Bang? Jadi kan gini, Bocorin dapurnya semua, Pak Bang. Prabowo ini, itulah salah satu wujud saya ke daerah-daerah dengan saya bikin community yang namanya Garda Mawar. Garda Mawar. Garda Mawar ini adalah community motor. Ini logonya Bang yang di belakang ini. Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys-guysku. Waalaikumsalam. Episode kedua bersama Bang Fauka Nur Farid, Kepala Tim Sus 08, Ya. ex Tim Mawar. Wes. Ada banyak hal belakangan ini, Loyalis Prabowo Subianto. Wes. tambah loyalis Presiden Prabowo Subianto. Sorry Bang, lupa aku. Jangan Bang. dikurang-kurangin, Pak. Udah agak jelang-jelang Kalau buka puasa. puasa. Udah kebayang Padahal kolak aku, tinggal Bang. setengah jam lagi. Jam lagi. Ya, Udah ada kebayang aqua kolak kan gitu. Bang, siapkan kolak aku, Bang. Guys-guysku, banyak hal belakangan ini yang tidak dijelaskan ke publik. Ya. Kita cuma dengar ada pertemuan, tapi penjelasan utuhnya kita nggak pernah dengar, Bang. Ya. Dalam hal Board of Peace, Ya. Dewan Perdamaian Dunia. Nah, ini rekam jejak Pak Prabowo juga banyak dipertanyakan. Konsistensi beliau masih samakah dalam memperjuangkan Palestina? Ya. Aku langsung aja, Bang, tembak Langsung. ke Bang Fauka, Bang. Sebenarnya secara garis besar, secara singkat, lugas, Abang bisa menjelaskan sebenarnya apa tujuan masuk dari Board of Peace ini, Bang? Apa tujuannya kita masuk ke sini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya. Jadi saya memang dengar itu ya, netizen ya kan bilang bahwa Pak Prabowo tidak konsisten ya kan, mengenai tentang apa kemerdekaan memperjuangkan Palestina dengan apa namanya masuk dalam Dewan Perdamaian yang di apa motori oleh Amerika kan. Amerika. Donald Trump. Donald Trump, ya kan. Jadi ini yang perlu dijelaskan, ya kan. Mungkin masyarakat harus tahu. Ya. Pak Prabowo ini orang yang sangat konsisten dalam hal apapun. Ya. Maksudnya konsisten ini apa? Kalau beliaunya udah berjuang, ya dia akan berjuang sampai titik darah penghabisan, ya kan. Hal sama halnya seperti yang dilakukan beliau tentang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Orang kan tidak paham. Saya menganalogikan seperti ini. Kalau kita misalnya, ya kan naik perahu dayung nih ya kan, yang pertandingan dayung itu kan ada 8 kan. Enaknya kalau kita mau bisa menggerakkan arah berada di luar atau di dalam? Di dalam kan? Manakala kita di dalam kan kita bisa ikut, ini kiri, kanan, berhenti, ngerem. Sama, Pak Prabowo masuk ke Dewan kami, bukan berarti beliau tidak konsisten, justru beliau adalah konsisten memperjuangkan Palestina dengan masuk di dalam Dewan Perdamaian yang disponsori Amerika. Karena apa? Dengan berada di dalam, kan beliau akan leluasa. Ya kan? Benar gak? Benar. Kan akan leluasa. Bisa tahu. Bisa ngerti. Apa sih arahnya mau kemana sih ini? Dewan Perdamaian ini? Apakah mau jolim terhadap negara-negara kecil ya kan? Atau jolim terhadap negara Islam? Atau jolim terhadap Palestina? Kalau kita berada di luar kan kita nggak tahu. Apa yang didiskusikan arahnya mau kemana. Tapi dengan kita berada di dalam, kita akan tahu. Itulah konsistensi Pak Prabowo. Karena apa? Beliau harus terus berjuang sampai Palestina ini benar-benar merdeka. Benar kan? Dan yang perlu digarisbawahi bahwa anggota daripada Dewan Keamanan Perdamaian Dunia ini semuanya adalah pembela-pembela Palestina. Turki, Qatar, Saudi Arabia. Benar nggak? Benar. Kan sebetulnya Pak Presiden juga menjaga negara-negara ini agar mereka tetap konsisten memperjuangkan negara Palestina untuk merdeka. Benar nggak? Ini yang harus difahami.
Kalau terus ada yang mengatakan Pak Prabowo tidak konsisten, loh tidak konsistennya di mana? Justru kalau Indonesia Pak Prabowo berada di luar itu, beliau tidak akan bisa memperjuangkan. Ya. Tidak akan tahu arahnya perdamaian ini mau kemana. Kalau nanti terus kemudian mereka membicarakan tentang Palestina untuk tidak support, tidak merdeka, ya kita nggak ngerti. Tapi kalau kita berada di dalam itu, kita kan jadi ngerti. Kalau mereka arahnya sudah menceng, kan Pak Prabowo udah tegas. Kalau sampai Dewan Perdamaian yang disebut Amerika ini menyalahi, ya kan, tidak sesuai dengan keinginan Indonesia, beliau akan keluar. Tidak bisa memperjuangkan Palestina, beliau akan keluar. Tapi Bang, apakah mungkin Amerika pada akhirnya berani atau menekan, menarik Israel dari jalur Gaza misalnya? Karena relasi mereka kan panjang dalam hal dagang, ekonomi, dan lain. Ya makanya justru itu, ya kan, perlunya kita berada di situ untuk supaya apa? Bisa mempengaruhi negara-negara ini untuk bisa menekan Amerika. Ya kan? Untuk bisa menarik minimal, ya kan? Israel ini itulah diem aja lah, jangan ada invasi lagi, jangan ada, ya kan, pembunuhan lagi, jangan ada genosida lagi, kan itu. Ya, ya. Iya kan? Bang, sebagai orang yang puluhan tahun lah ya dekat dengan presiden, kita bicara konsistensi. Kita tahu Pak Presiden ini pergaulan internasionalnya sangat luas lah. Kemudian Abang juga sebagai orang dekat, pernah nggak sih Presiden itu membicarakan strategi beliau mengapa masuk ke dalam situ? Apa aja tahapan yang akan dia lakukan terhadap kemerdekaan Palestina itu? Ya itu tadi kan beliau tadi udah saya sampaikan bahwa beliau akan tetap konsisten dan memperjuangkan Palestina ini benar-benar menjadi negara yang merdeka. Ya. Ya kan? Dan tadi saya sudah singgung bahwa di dalam negara-negara yang bergabung di situ kan ada 20 atau 21 itu kan mayoritas juga kan pembela Palestina. Ya kan? Beliau akan berusaha mempengaruhi Amerika, ya kan, supaya secepatnya negara Palestina ini supaya dimerdekakan, lepas daripada belenggu Israel gitu loh. Makanya beliau kan punya kemampuan diplomasi yang bagus kan. Pak Prabowo ini kan. Buktinya kan selama kemarin pada sidang PBB kan beliau kan sangat dihormati oleh Trump, ya kan. Ya kan, oleh negara-negara besar. Benar-benar. Itu tandanya beliau orang yang bisa menempatkan diri dan bisa diplomasi. Ya kan. Dan disitulah beliau melihat ada kekuatan negara-negara yang bergabung di dalam perdamaian itu, karena itu tadi ada Qatar, Turki. Makanya beliau menjaga konsistensi negara-negara besar ini supaya tetap memperjuangkan Palestina, ya kan, tidak terpengaruh oleh Israel ataupun Amerika. Itu intinya Bang, ini tetap bagian dari ikhtiar mendukung kemerdekaan Palestina kan? Iya, ikhtiar. Makanya tapi kenapa tidak terjelaskan ke publik secara utuh ya Bang, baik dari Menlu Sugiono, baik dari Mensesnek mungkin atau orang istana yang lain? Sebetulnya kan Pak Prabowo ini kan dalam mengangkat menteri-menteri sesuai dengan kemampuan bidangnya itu kan, karena beliau sudah paham bahwa apa yang diinginkan beliau itu nggak usah perlu diberikan perintah kan gitu, ya kan? Kan itu. Kalau misalnya Pak Prabowo harus memberikan perintah-perintah terus Harusnya kan automatically beliau orang ini harusnya udah paham apa sih yang diinginkan Pak Presiden. Kayak kemarin beliau sudah memperjuangkan Palestina, terus masuk ke situ, nggak usah disuruh lagi ya kamu, ya kan? Coba kamu keluar, coba kamu bicara ke publik, kan nggak perlu, harusnya sudah in mind. Kan itu, ya kan? Karena orang-orang ini kan orang-orang lama harusnya udah paham. Ya. Tapi ya mungkin ada, ya kan, yang mungkin menjadi pertimbangan mereka, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu selama saya ikut beliau ya, kita yang sudah hafal dengan beliau itu ya harus tahu keinginan beliau arahnya mau kemana, itu yang diharapkan. Gitu. Bang, bisa nggak berikan kami penjelasan atau contoh di mana seorang presiden itu sangat memegang konsistensi, satunya kata, satunya pikiran itu Bang, di masa lalu Bang?
kita terkait geopolitik internasional dalam hal ini. Ada nggak? Bang? Contoh sebelum beliau jadi presiden ya, beliau selalu berbicara tentang Undang-Undang Dasar 45. Bayangkan di dalam pembukaan bahwa kekayaan alam dipergunakan sebagai untuk kepentingan rakyat kan. Ya. Kemerdekaan ada hak kehidupan, kemerdekaan itu adalah hak kebebasan dalam berbangsa ya kan. Ya, ya. Terus mensejahterakan kehidupan sosial. Nah, itu kan beliau selalu sebelum jadi presiden dulu, ya kan, waktu jadi komandan batalion aja, beliau mesejahterakan rakyat di sekelilingnya, ya kan. Waktu beliaunya jadi Danjen Kopassus nih ya saya, ya kan, beliau kadang-kadang membangun mall Geraha. Tujuannya apa? Supaya orang-orang di sekitar anggota itu nggak jauh-jauh kalau mau belanja. Ya kan? Terus yang kedua, beliau selalu memberikan insentif di luar daripada yang sudah diinikan negara ya, kepada perwira-perwira Bintara, ya kan? Tamtama, semua PNS diberikan kesejahteraan insentif tiap bulan. Pribadi itu. Ya, iya pribadi itu, dari misalnya nih kan Mall Geraha ini kan menghasilkan uang. Uang ini untuk kesejahteraan juga prajurit. Di samping juga untuk lingkungan masyarakat supaya belanja nggak jauh-jauh ya kan. Di situ kan murah. Nah, dengan insentif tiap bulan prajurit nih ya, otomatis dia akan belanja, bener nggak? Ya. Hah? Belanja. Dia belanja kemana? Berarti dia naik ojek, ojeknya makmur. Makmur. Ya kan, dia ke mall, berarti yang jualan baju makmur. Dari yang jualan baju bisa ngumpulin duit, dia beli motor yang jualan baju, benar nggak? Benar-benar. Ada perputaran. Ada perputaran ekonomi kerakyatan, ya kan? Terus yang kedua, beliau selalu memberikan pakaian baju, loreng. Itu, wah, itu sampai bingung itu tukang jahitnya. Ya, ya, ya. Itu karena apa? Saat berarti kan kita memberikan kesejahteraan kepada tukang jahit. Itu karena kita kadang-kadang mau permak baju yang biasanya sehari 2 hari ini nunggu 1 bulan saking banyaknya. Prajurit semua mau permak, mau jahitkan baju. Berarti kan terjadi perputaran ekonomi kan di situ. Ya. Bener nggak? Benar-benar. Dari hal yang kecil dulu. Nah, begitu besar beliau jadi presiden, ya itu dijalankan. Konsisten. Konsisten. Dengan yang namanya pegangan undang-undang, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menceritakan kehidupan bangsa, ikut serta, ya kan? Ya kan, perdamaian dunia, kesejahteraan, ya kan, untuk rakyat. Kan konsisten itu. Apa yang dijalankan dulu pangkat letkol, ya kan, dari mayor sampai sekarang, ya kan, itu dijalankan, kan konsisten beliaunya terhadap rakyat, masyarakat. Nah, itu seharusnya dijelaskan. Iya. Jadi kita juga tidak menduga-duga akhirnya kan, ternyata ya emang keputusan itu kalau dilihat secara sepintas agak mengagetkan. Tapi ternyata ada penjelasannya. Untung kita masih punya Bang Foka kan. Ada yang bilang begini Bang, apa yang kita konsumsi itu yang kita keluarkan. Nggak ada yang kasih penjelasan utuh, ya netizen aneh-aneh spekulasinya. Ya. Iya, memang Makin jadi bola betul liar. itu, iya. Ini PR juga Bang, menurut kami lewat Torpedo menyampaikan ke Abang nih Bang. Iya, iya, iya. Komunikasi pemerintah harus diperbaiki. Ya. Iya. Itu balik lagi. Ini case close ya. Cash close. Cash close ya. Udah jelas kan? Ini Iya. inkonsistensi kedua juga nih yang mau kita bahas ini. Apa tuh? Ada narasi 9 naga versus 9 haji. Heeh. Tidak mau bernegosiasi dengan 9 naga yang dituding Iya. dalam beberapa kesempatan itu turut mengeksploitasi. Sudah terlalu menumpuk kekayaannya. Nah, tapi belakangan ketemu sama presiden. Nah, ternyata ini kalau dari perspektif Abang melihat apa sih di balik ini, Bang? Iya, ada apa Bang? Itu Bang. Ada cerita apa Bang? Jadi kan gini, Bocorin dapurnya semua Pak Bang. Prabowo ini orang yang sangat, yang tadi saya bilang, ya kan, konsisten terhadap ibaratnya itu mempertahankan kekayaan alam, ya kan. Terus konsisten terhadap orang-orang ibaratnya peduli dengan masyarakat, mensejahterakan kehidupan bangsa, ya kan, mensejahterakan rakyat, ya kan, meningkatkan ekonomi. Nah, yang kedua, kenapa tadi ditanyakan, ya kan, tadi disampaikan, ya kan, bahwa terus tiba-tiba, ya kan, yang beliaunya bilang bahwa beliau melawan oligarki, ya kan, 9 naga tiba-tiba datang, ya kan, kan untuk memakmurkan
rakyat Indonesia ini kan bukan tugasnya pemerintah aja. Benar nggak? Benar, benar. Ya. Hah? Ya. Iya. Dalam kondisi negara, beliau memimpin Indonesia ini kan negara, kalian tahulah dalam kondisi yang bagaimana, keuangan negara ya kan kurang segala macam. Sementara keinginan beliau untuk memakmurkan rakyat Indonesia ini ya kan, terus kemudian anak-anak Indonesia supaya pinter, cerdas ya kan, makanya dengan MBG ini kan perlu biaya yang besar, Ya. benar nggak? Ya. Makanya terus kemudian beliau memanggil ya kan, mengundang yang 9 naga itu. Kan tujuannya di situ disampaikan kepada mereka, lu kan udah kaya nih. Kaya dari ya kan, dari negara Indonesia ya kan, dari turunan-turunan ya kan. Kan udah waktunya sekarang saatnya apa yang bisa lu berikan kepada rakyat ini, pemerintah ini, untuk mendukung program-program pemerintah. Ya kan? Ya. Jadi Pak Presiden minta kepada mereka, apa yang bisa kau berikan untuk negara ini? Kamu kan sudah cukup nih. Ya kan? Dari keturunan-keturunanmu ya kan? Dari kakek buyut. Benar nggak? Benar. Hah? Sekarang apa nih yang bisa kau berikan untuk bangsa ini? Kamu mau bangun apa? Sekolah gratis. Ya kan? Rumah sakit gratis. Mau bangun dapur. Itu maksudnya itu. Beliau itu menggugah gitu loh. Ya kan? Menggugah mereka. Kau kan ini orang-orang berduit semua, yang duitnya juga kan kalian sudah paham kan? Triliunan. Nah sekarang apa sumbangsi kalian untuk bangsa ini? Ya kan? Mereka kan pemain-pemain mall segala macam, kan kaya dari situ. Nah, sekarang apa yang bisa engkau berikan untuk bangsa ini, untuk negara ini? Ya kan? Terutama dikaitkan dengan program-program kebijakan Pak Presiden. Di situ ya kan? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kan? Benar nggak? Benar. Berarti harus sekolah. Ya kan? Mensejahterakan rakyat. Ya kan? Berarti apa kan? Kayak makan bergizi. Hah? Ekonomi atau mungkin dia bikin ini murah segala macam ya kan? Beras murah Yang atau paling urgen sekarang lapangan kerja, Bang. iya, lapangan kerja. Ya. Bangun apalagi ya kan? Iya kan? Menimbulkan lapangan pekerjaan. Itu loh ya maksudnya Pak Presiden itu apa yang bisa kamu ini, bukan Pak Presiden tunduk, bukan. Bukan ya, Bang? Bukan, nggak ada tunduk, nggak salah. Itu kan hanya mungkin orang-orang yang nggak suka digoreng-goreng-goreng, seakan-akan Pak Presiden nggak konsisten dengan omongannya, takut oligarki, ya kan? Lo kan salah. Justru disitulah Pak Presiden meminta mereka, apa sih yang bisa kau berikan? Kamu kan udah kaya, kamu kan udah cukup, udah mampu. Sekarang apa yang bisa kau berikan untuk rakyat, untuk bangsa ini apa? Bantulah pemerintah. Itu maksudnya, jangan lagi digoreng. Wah, Pak Prabowo kemarin nggak konsisten bilang ya kan melawan oligarki, sekarang diundang. Ya diundang tujuannya itu. Apa yang bisa kau berikan? Tapi setelah pertemuan itu, Abang mendapatkan bocoran informasi nggak? Konkretnya apa yang harus 9 naga ini berikan kepada negara ini? Ya kan baru kemarin ya. Iya. Tinggal Abang kita belum lihat. ada update lagi? Belum. Nanti kita lihat aja ya kan apa yang dia akan perbuat ya kan. Jangan ngeruk-ngeruk aja kan. Iya. Tapi ya Pak Prabowo pasti sudah mengantisipasi segala macam. Iya. Namanya pengusaha ini kan, apalagi 9 naga, Pak. Aguan DKK ini, timbal baliknya ada dong. Oh, harus ada timbal baliknya untuk bangsa, untuk rakyat ya kan. Gitu loh. Karena kan beliau ini kan sudah kaya, udah cukup lah dari nenek moyang. Ya kan sekarang saatnya lah untuk membantu pemerintah. Ya kan, membantu program-program pemerintah. Ayo, ya kan? Gitu loh. Karena 3 tahun lagi ya, kalau kita lihat formasi dari menteri, itu kayaknya udah mulai ada yang bicara politik, ada yang bicara ini wapresku, itu wapresmu. Ya. Tapi kasihan juga kalau presiden yang sendiri bermain dalam tataran itu kan. Makanya saya bilang ya kan. Ayolah semuanya, baik menteri ya kan, konglomerat ya kan, bersatulah untuk membantu
pemerintah, khususnya program-program pemerintah, ya kan, program-program presiden, ya kan, Ya. ya kan, untuk Indonesia, Indonesia maju, Indonesia emas, ya kan, ini harus apa namanya, ibaratnya itu kesejahteraan ini, ya kan, mencerdaskan semuanya, membesarkan bangsa ini, kita harus bersatu, berbahu membahu. Ya kan, menteri-menterinya sesuai dengan tupoksinya, nggak usah lagi nunggu perintah presiden. Ya kan, gitu. Kasihan presiden ini harus memikirkan dalam dan luar, banyak yang harus beliau Iya, pikirkan. Indonesia. Iya, seluruh Indonesia, belum keluar negeri segala macam, ya kan. Ya kan harus dibantu semuanya. Itu juga, harus fokus. Bang, itu juga menjadi pertanyaan banyak masyarakat, Bang. Kenapa sih presiden itu selalu kerap keluar negeri? Ya kan begini, kita kan bagaimanapun Indonesia ini kan harus menjadi negara besar. Untuk bisa menjadi negara besar itu kan kita perlu banyak dukungan kan dari negara-negara luar kan. Benar nggak? Benar. Kita nggak mungkin bisa besar dengan sendirinya. Ya kan? Kita kan di sini apa namanya, programnya beliau ini kan mempertahankan kekayaan alam, bumi segala macam kan. Pasti ada negara-negara juga yang tidak suka kan. Ya. Kita kan juga perlu teman kan ibaratnya, yang support kan. Hah? Ya. Ya tujuannya beliau ke luar negeri ya itu tadi, ya kan. Siapa tahu dengan ke luar negeri, dengan diplomasi negosiasi mereka investasi besar, ya kan? Ya. Kan gitu. Kita kan perlu itu juga. Ya, masyarakat perlu dijelaskan tuh, Iya, Bang. makanya ya kan. Karena ada yang berkembang juga, Bang. Jangan sampai seminggu 2 minggu presiden luar negeri ada yang dapat panggung persiapan 29. Jago pula kawan itu kan. Itu kan biasa kan, Valentino Rossi kan gitu kan. Selalu dia nyalip di tikungan kan. Itulah yang makanya saya bilang, ayo janganlah berpikir itu dulu, ke sana dulu. Ya. Berpikirlah untuk bangsa ini dulu. Bantulah presiden kita, berpikirlah untuk rakyat. Presiden kita ini kan udah mulia ini. Ya kan? Tujuannya kan mulia. Beliau kan tidak ingin rakyat, anak-anak kita ini lapar, tidak ingin anak-anak kita ini bodoh, ya kan? Tidak ingin bangsa kita ini menjadi kacung di negara sendiri, ya kan? Hah? Menjadi babu di negara sendiri. Cobalah, ya kan? Ayo kita support, kita dukung. Ya. Ya kan? Yang bisa mendukung ini siapa semua? Ayo kita bersatu padu. Makanya kita nggak usah terlalu banyak, kita harus koreksi boleh, tapi jangan menghujat. Ya kan? Ibaratnya kan mengobati penyakit yang sudah kronis ini kan nggak gampang. Benar. Perlu support. Bener nggak? Benar. Kita kerjakan aja dari hal yang kecil, kita membantu pemerintah, presiden. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya kan? Dengan kita nggak punya uang, dengan tenaga. Kita nggak punya tenaga, ya mending diem, nggak usah ngoceh kan gitu ibaratnya. Minimal doa. Mungkin doa kan gitu. Bener nggak? Benar. Hah? Iya kan? Kan Nah, itu. ini soal usaha. Kita juga melihat nih, Abang beberapa kali sering muter nih ke daerah-daerah ini. Ada yang membantu masyarakat, ada yang mengobati, ada sampai memberikan beasiswa. Ngapain, Abang? Seperti itu. Bukannya itu tugas menteri-menteri terkait, Bang? Ya itulah tadi yang saya bilang. Benar saya tadi yang disampaikan Mas Fatan tadi ya. Rupanya kan Mas Fatan ini suka lihat medsos juga ini ya. Memperhatikan, Bang. Monitor TikTok ternyata, gitu, Bang. IG gitu ya. Iya, ternyata monitor, Bang. Iya. Ya, jadi kan tadi yang saya bilang bahwa untuk mensejahterakan, untuk menyembuhkan penyakit, ya kan, untuk supaya bangsa ini bisa besar, ini kan bukan tanggung jawab pemerintah saja, bukan tanggung jawab menterinya saja, tapi tanggung jawab kita semua yang mampu, ya kan, yang bisa memberikan pikiran, bisa tenaga, bisa memberikan suatu harta, ya kita berikan itu, ya kan. Kalau nggak bisa ya berdoa, yang kamu bilang. Ya. Itulah salah satu wujud saya ke daerah-daerah dengan saya bikin community yang namanya Garda Mawar. Garda Mawar ini adalah community motor. Ini logonya, Bang, yang di belakang ini. Iya, ya kan? Ada itu di TikTok Garda Mawar. Jadi ini community motor.
selama ini kan yang pertama kenapa saya membentuk ini, ya kan? Bahwa apa namanya stigma yang terjadi di masyarakat ini kan terhadap motor ini kan kurang bagus. Geng motor, ya kan? Ya. Motor besar, eksklusif, ya kan? Nah ini yang stigma ini yang akan saya gugurkan. Bahwa apa namanya, nggak semua motor itu geng motor, nggak semua motor itu eksklusif. Bahwa masih ada, ya kan, klub motor, kelompok motor yang tidak hanya sekedar motoran, tapi mereka juga berbagi. Makanya, ya kan, berbagi ke daerah. Karena apa? Yang tadi saya sampaikan, tujuan saya juga membantu dari hal yang kecil pemerintah. Karena Garda Mawar ini kan salah satunya tujuannya apa namanya? Yang pertama itu kita memberikan bantuan kepada fakir miskin sampai ke daerah, ke pelosok-pelosok. Kenapa? Makanya kita pakai motor, ya kan? Pengobatan gratis. Terus kemudian kita kan panti jompo. Terus yayasan kemarin penampungan balita, ya kan? Yang kedua ini, yang kelima ini adalah kita juga merambah kepada yang namanya tempat ibadah. Kita membantu misalnya ada musola yang perlu kita bantu, ya kan? Gereja, pura, kelenteng. Kita Bhinneka Tunggal Ika lah. Saya mengajarkan kepada semua, terutama makanya banyak anggota Garda Mawar ini anak-anak Gen Z. Gitu loh. Supaya apa? Kita memberikan edukasi kepada mereka daripada mereka mengisi waktu luang yang tidak berguna. Saya ajak untuk ayo kita berbagi, karena tagline Garda Mawar ini pertama gerakan Indonesia sehat dan peduli sesama. Ini tagline-nya. Moto kita adalah kebahagiaan yang hakiki apabila kita sudah bisa membahagiakan orang lain. Berbagilah selama engkau bisa berbagi. Jadi di situ kita ajak anak-anak muda ini. Kayak kemarin kita ke Yayasan Panti Jompo, ODGJ. Ya kan? Orang-orang gila itu kan, penyembuhan. Kita ke sana. Kita sebelum ke sana sudah bertanya kebutuhan apa aja yang dibutuhkan di sana. Kita sudah persiapkan. Oh minta ini, kita penuhin. Kita datang ke sana. Sampai di sana orang-orang, anak-anak muda ini nggak takut. Mereka berbaur, seneng. Mereka justru orang-orang ODGJ ini tambah gembira lagi karena tidak ada sekat. Dan mungkin tidak pernah didatangi gitu. Ya mungkin juga tidak pernah didatangi. Jadi begitu gembiranya mereka joget-joget, pelukan. Dan anak-anak muda ini seneng. Ya kan? Terus kita ke yayasan anak-anak kecil panti, yayasan yatim piatu. Ya kan? Mereka pulang bercerita sama orang tuanya mereka. Bahwa mereka menangis. Oh, rupanya masih ada orang yang lebih susah daripada kita. Untuk membernya ini Bang, iya, edukasi. Ya. Terus kemarin ke Panti Jompo, akhirnya mereka berkata sini, wah saya harus menjadi anak yang pandai, saya harus bisa menggapai cita-cita. Saya harus bisa membahagiakan orang tua saya. Saya nggak ingin orang tua saya seperti mereka. Kan jadi menjadi motivasi semangat. Bener nggak? Bagi anak-anak Gen Z ini. Mereka menangis. Orang tuanya seneng. Yang tadinya anak-anaknya perilakunya tidak menjadi baik. Terbuka matanya. Oh bahwa di luar sana itu masih banyak orang yang hidupnya lebih susah daripada kita. Bang, ini kan aksi sosial Bang. ODGJ, tadi pas pengobatan kesehatan gratis. Dari mana pelurunya Bang? Saya pribadi. Saya menggunakan anggaran pribadi. Ya kan itulah yang saya bilang. Selama kita bisa berbagi dengan apa yang kita miliki, ya kan harta, ya nggak apa-apa. Iya, tapi kan itu ada limitnya Bang. Sementara Abang dikenal sebagai orang yang dekat dengan presiden itu,
bukankah alangkah baiknya jika ada masalah satu tempat, abang menyampaikan itu kepada, walaupun abang sudah membantu, tapi kemudian abang menyampaikan kepada pihak terkait. Misalnya, ini urusan ini Mensos, ini Ya, Pak Prabowo pasti nggak akan suka yang begini-begini nih. Tolong dong, perhatikan gitu, lebih substansial gitu. saya berpikir justru sebaliknya. Biarlah mereka melihat apa yang saya lakukan. Ya, Kan tadi yang saya bilang dari awal, Pak Prabowo ini memilih menteri sosial ya, karena beliau sudah tahu, nggak usah saya suruh, harusnya kamu sudah tahu apa yang harus kamu kerjakan. Benar kan? benar-benar. Justru gerakan saya ini, ya kan, untuk memberikan contoh, mungkin kepada mereka-mereka. Maksud abang secara tidak langsung, secara halus ya, secara menyindir yang harusnya tupoksinya mereka itu. Ya, saya nggak menyindir lah ya kan, tapi memberikan motivasi, memberikan contoh yang baik, Secara positif. secara positif, ya kan? Atau abang punya hidden agenda nih, sembari membantu, abang juga melaporkan nih, ini teman-teman saya selama berkeliling Indonesia, Oh iya, iya, Pak Presiden. iya, iya, memang. Oh iya bang. Ini akan menjadi bahan saya, akan saya laporkan ke Pak Presiden bahwa ini loh Pak, kondisi di bawah ini masih seperti ini, kan real. Real. Bukan omon-omon, Iya. tapi saya turun ke lapangan. Ya. Ya kan, saya kemarin memberikan yang tadi bilang beasiswa kepada 11 orang, ya kan? Hah? Ya. Yang korban tanah longsor, yang longsor. di Cisarua, Bandung. yang di Bandung Barat. Saya berikan beasiswa. Sampai S1 bang. Sampai insya Allah sampai S1. Saya ikhlas. Saya koordinasi juga, saya udah dengan universitas yang di Sukabumi itu ya kan. Di sana ada Alfat, Ustadz Fajar Laksana ya kan, teman saya. Sudah saya koordinasikan. Beliaunya udah oke, mau menampung. Ya kan? Kan ini segala sesuatu yang ibaratnya real yang kita lihat. Ya. Bahwa masih banyak butuh orang-orang. Dan di situ anak-anak yatim umur kelas 1, 2 SD, ya yatim piatu nggak ada ibunya. Ini anak Gen Z bertanya, ya adik-adik mau apa? Kak, aku pengen buku, aku pengen pensil tulis, saya pengen beras seragam sekolah, saya pengen sepatu. Langsung kita dukung, kita data. Kita data berapa orang perlu buku tulis, perlu baju sekolah, Penuhi. kita penuhin. Mulia banget. Yang abang. lucu itu ya ada anak kecil ya kan. Saya pengen baju pemadam kebakaran, tapi kan ini polos. Ya. Berarti kan selama ini ada keinginan yang tidak Penuhi. terpenuhi. Dengan kedatangan Garda Mawar di situ ya kan. Oh, ada solusi, oh ada harapan. Ada harapan. Itu mahal itu bang. Ya? Harapan itu. Iya kan? Menghidupkan Iya kan? harapan. Iya kan? Ada harapan. Kita udah data. Kita akan support. Di situ perlu lemari. Ya. Kita lagi buatkan lagi pesan ya kan. Kita support insya Allah sesuai kemampuan saya. Sesuai kemampuan saya yang saya miliki. Ya. Kalau saya udah nggak mampu lagi ya sudah, ya kan. Angkat Tapi tangan, selama janganlah. saya mampu, saya bisa berikan ya saya akan berikan. Makanya di Garda Mawar ini semua motor boleh community. Yang nggak punya motor apa boleh masuk? Boleh. Nanti kamu akan menjadi boncengers. Oh bonceng. Iya kan yang dibonceng. Tebengers. Kalau motor kan motoris, kalau ini kan boncoris, boncengris. Karena dibonceng. Tebengers. Iya, tebengers. Kalau satu yang nggak punya motor, kalau dua bonceng 3 dong bang. Iya. Jadi nah ini bulan puasa ini kita ini dulu paling nanti pas sahur kita samori ya kan kita Bagi-bagi mungkin lagi, bagi-bagi mungkin ada kan selama ini banyak yang masih orang membutuhkan supir taksi ya kan. Kehidupan mereka kita tahu, mereka punya anak istri, kadang-kadang makan aja dia harus tahan. Karena uang ini disimpan nama mereka untuk kebutuhan anak istrinya yang di kampung. Akhirnya dia tahan rasa lapar. Ya kan? Nah, inilah yang saya bilang, yuk kita keliling. Mungkin ada supir taksi yang harus kita bantu atau mungkin kan di situ di jalanan ya kan. Ya kan? Ini kan hebatnya supir taksi itulah. Mereka bertanggung jawab sama keluarganya kan. Iya. Hah? Kadang-kadang dia
menahan lapar dia. 10.000, waduh dia itu 10.000 beli makan, tapi anak saya di sana kelaparan, nanti aja lah. Ya kan dia tahan, ya kan kita kan dia perlu uluran. Dan ini kan saya rasakan karena kita suka memberikan itu kepada setiap hari saya memberikan makan nasi kepada yang membantu mereka nasi. Kadang-kala di poolnya itu saya bantu. Total udah berapa orang anggota Garda Mawar ini Bang? Udah ada 100 Bang? Lebih karena kan kita baru juga kan. Lebih 100 Bang? Iya udah lebih 100. Dan itu anak-anak muda semua? Hah? Atau ada anak muda, banyak anak muda. Tapi ya ada orang, kita pokoknya semua lah. Semua. Edukasi, ayo. Makanya kita kan daripada anak-anak muda ini kamu nongkrong yang nggak jelas ya kan, malah nanti ketemu lingkungan yang nggak baik, narkoba. Mending ayo bergabunglah dengan kami di Garda Mawar ya kan. Ya. Silakan lihat aja ada itu Garda Mawar di TikTok, di IG ya kan. Silakan daftar di situ. Daftar di situ. Apa ya kan? syaratnya? Selain Nggak ada syaratnya. Warga asing boleh Bang? Wah, boleh mau warga asing udah jadi Indonesia kan gitu. Naturalisasi. Pokoknya nggak ada syarat. Yang penting syaratnya punya motor. Kalau yang nggak punya motor boleh nanti dibonceng kan gitu. Jadi bonceng ris. Intinya mau membantu sesama. Yang penting kalian ada niat mau membantu sesama, tenaga. Ya itulah yang saya bilang. Kalau kita ini mau membantu seseorang atau apapun, kalau kau nggak punya harta ya tenaga. Kalau kau nggak punya tenaga ya pikiran. Ya. Kalau nggak punya itu semua ya sudahlah, kamu ayo ikut kita aja udah, ngikut aja doa kan gitu, iya kan? Benar. Jadi kita bebas siapapun kalau mau masuk Garda Mawar boleh, karena di situ kita kan punya sumpah Garda Mawar. Salah satu yang poin ke-7 itu kita mengajarkan sumpah Garda Mawar itu senantiasa berbakti kepada orang tua. Itu. Ya kan? Itu menjadi pokok. Ya kan? Rendah hati dan tidak boleh sombong. Ya. Sopan santun di jalan dan punya adab. Ya kan? Jadi setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan. Ya kan? Kalau melanggar itu berarti melanggar etik. Iya, melanggar etik, iya. Gugur deh. Iya, gugur. kan karena kita ajarkan lu harus sayang kepada orang tua. Iya. Makanya kita banyak anak-anak genset, ya sekarang ini banyak anak-anak genset yang ikut karena mereka jadi ngerti cara berbagi. Oh, ya kan, edukasi. Supaya apa? Itu tadi kita ajak ke nenek ke panti jompo, dia akhirnya berpikir, wah, saya harus menjadi anak yang pinter. Saya harus bisa menggapai cita-cita saya supaya saya bisa membahagiakan orang tua. Ya kan? Gitu loh. Jadi kan ada hikmah di balik. Jadi kita tidak sekedar kita jalan, tapi kita jalan sambil berbagi. Gitu. Top. Aku membayangkan kalau Bung Karno dia bilang butuh 10 pemuda. Kayaknya Pak Prabowo butuh 10 kayak Bang Fauka ini. Selesai kayaknya. Nggak ada lagi debat-debat di publik. Ya kan? Gitu, ya kan? Iya. Kita semuanya lah. Tapi dengan turun gitu kan kita bisa sambil mengawasin apa sih program pemerintah yang macet yang tidak dijalankan oleh menteri-menterinya. Iya. Ya kan? Sambil menyelam. Sambil menyelam minum air kita kan nanti catat ya kan. Baru kita laporkan ke Pak Presiden ya kan. Hah? Pak ini, tapi kan minimal kita memberikan solusi dulu. Ya kan? Kita membantu. Dan yang paling penting, kita tidak hanya pengobatan gratis. Ya. Kan kita pengobatan gratis itu kita menyosok ke pelosok ya. Di mana di situ itu banyak masyarakat yang mau ke puskesmas saja jauh. Terus yang kedua, kadang-kala ada puskesmas belum tentu punya uang. Kadang-kala udah ke puskesmas nggak ada dokternya, nggak ada perawatnya. Jadi banyak masalah. Kita ke sana itu kan sebetulnya penyakitnya orang di desa-desa itu, yang orang-orang tua itu kan sebetulnya penyakitnya nggak terlalu berat. Paling apa sih? Kolesterol, darah tinggi, terus kemudian gula darah, asam urat. Di situ kan kita periksa mereka. Kita kasih tahu, kadang-kala kan orang sana itu, waduh kepala pusing, minumnya Paramek, minum Panadol,
Dia nggak bisa ngecek padahal gula darahnya tinggi. Disitulah tugas kita, fungsi kita. Cek, oh gula darah kamu tinggi. Kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini, nggak boleh manis, ya kan itu. Kita kasih mereka. Nah ini yang lebih penting lagi, tim saya, Nanotech itu menciptakan alat, ya kayak dispenser kita, airnya itu kita bisa ambil dari sungai, bisa ambil dari sumur, bisa dari PDAM, langsung masuk ke dispenser. Nah ini langsung nanti mereka minum kayak dispenser, itu sudah obat oksi. Obat apa? Jadi obat semua ini. Kolesterol, asam, iya ini. Jadi, dan ini kita nanti kasih ke kampung itu. Karena kan nggak ada gunanya kita kasih obat, 3 hari habis obatnya. Bagus ini, karena Ya kan? ambil dari air itu. Habis itu mereka mau berobat kemana lagi? Iya. Kita lama lagi. Jadi kita Abang berlanjut. udah cek betul ya alat ini Bang ya? Sudah, Secara udah riset, udah ada yang ngambil, udah Nanotech, udah kita udah risetnya, udah. Dan udah kita jual, ya kan, udah kita ini. Jadi ini nanti kita bantu mereka. Jadi kan pengobatannya kan berkelanjutan. Iya. Ya kan, nggak berhenti sampai di situ. Dan seberapa air? Seberapa bebas, gratis. Iya. Ya kan, gitu loh, kita bantu mereka. Jadi Itu program yang akan dilakukan dalam waktu dekat, Bang? Iya, setelah puasa ini kita akan nanti ke yayasan kanker kita ya, ada yang di mana itu Indramayu. Kita coba ke sana, kita coba kasih itu. Makanya itu ada judulnya kan program Gerakan Indonesia Sehat Gerakan Indonesia Sehat dan Peduli Sesama. dulu sesama. Itu Tagline-nya. dispenser. Selain itu ada program apa lagi nih? Gak ada mawar ini, Bang? Kada Mawar itu kan kemarin saya ketemu sama seseorang lah yang dia sudah menciptakan listrik bahan, jadi kayak baterai, bukan baterai tapi dia ciptaan dari sampah, dia kelola terus kemudian dipres menjadi bahan yang bisa untuk menghidupkan lampu. Iya, jadi nggak perlu lagi kabel listrik, nggak perlu, karena masih ada daerah dari Indonesia ini di kampung-kampung yang masih belum ada lampu. Nah, itu nanti kita akan program kita ke depan itu adalah itu, kita akan coba masuk ke mana ini. Tapi saya lagi nanti ketemu dulu ya kan. Karena ini bagus, saya bilang mereka yang datang ke saya. Pak Foga ini, wah ini penting ini. Karena masyarakat di kampung yang tidak ada listrik ini perlu. Iya, perlu. Ini sama kayak aku pernah dengar, Abang pernah memperjuangkan listrik masuk di daerah Lampung. Oh iya, di Waikanan kalau nggak salah. Iya. Di mana kampung itu diisolasi, iya, anggaplah oleh pengusaha. Iya, betul. Dan Abang sekarang melakukan itu lagi. Iya. Iya, itu di Waikanan Lampung. Iya, itu jaraknya 40 kilo. Tanahnya berdebu. 25 tahun dia nggak ada lampu. Dari jalan raya. Jalan utama berdebu. Kalau hujan becek. Ya kan? 25 tahun mereka nggak ada lampu. 25 tahun, Bang? 25 tahun. Ulah siapa itu, Bang? Udahlah pokoknya. Ya kan? Nggak tahu itu ulah. Saya nggak mau nyebutin ya kan. Tapi alhamdulillah. Ya, aku tahu. Ya, udahlah ya kan. Nggak usah ya kan. Yang penting udah kita Google nanti, Bang. Kita Google nanti, ya Bang. Lampung. Enggak, yang menjadi pertanyaan, kenapa Abang concern ke situ? Kan waktu itu saya ingat itu malam-malam saya di tempatnya Abah Lutfi, ya kan, datanglah ini si A mewakili kampung itu. Dia ceritakan bahwa di kampungnya mereka ada 1.000 kakak lebih itu. 1.000 kakak lebih itu. Iya. Estimasi 30. Iya, lumayan. 3.000 jiwa itu. Iya, lebih itu. Lebih 5.000 lebih. Iya. Ya kan? Yang tidak selama 25 tahun mereka tidak ada listrik, mau pasang susah diintervensi, kayak gitu-gitulah. Iya. Akhirnya Abah merintahkan saya, waktu itu kamu bantu. Akhirnya saya bantu. Waktu itu saya laporkan ke Pak Prabowo juga. Pak udah saya presiden? Nah? Pak Prabowo udah belum, presiden? masih Menhan. Saya laporkan ke beliau bahwa saya membantu ini Pak warga di Waikanan atau mana itu ya kan. Respon beliau saat itu? Oh iya, kamu bantu. Wah, itu penting. Harus dibantu, iya. Beliau seneng, ya kan? Yang gitu-gitu seneng. Iya. Ya kan kita jihad itu. Iya. Jihad melawan kezoliman. Iya. Nah, jadi pertanyaan 25 tahun, ini kan ada pembiaran. Negara membiarkan itu penduduk tidak dapat listrik.
Apa yang abang hadapi di situ? Waduh, macam-macam saya harus berhadapan macam-macam lah pokoknya. Saya sampai sakit-sakit itu. Oh iya? Iya. Tapi karena waktu itu Abah Lutfi yang memerintahkan, Pak Prabowo juga mengizinkan, udah saya tabrak, udah iya. Akhirnya sampai lampu itu bisa masyarakat itu bisa menikmatin listrik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, kita ikhlas saja. Ya Itu kan? tadi berbuatlah walaupun dikit. Ya, makanya kan kebahagiaan yang hakiki apabila kita sudah bisa membahagiakan orang lain. Ya. Berbagilah pada saat engkau bisa berbagi. Gak usah kita mikir, wah saya nggak punya apa, saya punya sih. Lakukan contoh kecil. Anda punya uang 10.000. Pecahlah uang 10.000 menjadi 10, 1.000. Di jalan ada orang mau kasih 1.000 perak. Anda sudah membantu 10 orang. Ya. Jangan dilihat nominalnya. Mungkin bagi kita kecil, tapi bagi dia berharga. Karena dikumpulin uang 1.000, 5.000, 10.000 untuk makan dia. Tapi minimal dari dia beli makan itu ada andil kita 1.000 perak di situ. Ya. Iya kan? Benar-benar. Iya kan? Jadi jangan berpikir kita harus milikin yang gede dulu. Kan iya kamu enak orang kaya. Loh, kita kan berbagi itu kan nggak harus kita kaya dulu. Iya, benar. Ya kan? Itulah yang tadi saya bilang. Kalau kau mampu dengan hartamu. Kalau kau nggak mampu dengan hartamu, berbagilah dengan tenagamu. Ya. Kalau kau nggak mampu dengan tenagamu, ya kan? Doakan. Berbagi dengan doa, ya kan? Bener nggak? Benar. Hah? Simple kan? Kalau kita mau berbuat baik itu, ya kan? Nggak usah muluk-muluk, ya kan? Bang, ini sebenarnya pertanyaan aku dari rasa penasaran. Pernah nggak sih, abang kan udah lama dekat dengan presiden, kemudian abang juga kerjanya kita lihat, walaupun di luar pemerintahan tidak menjabat posisi strategis, tapi mau turun ke bawah, mau membantu sesama. Pernah nggak sih Pak Presiden itu, udahlah, pokoknya kau bantu aku di dalam. Aku khawatir ketika abang masuk ke dalam, bukan seperti ini lagi karakter abang. Ya pernah dulu ya kan, tapi saya bilang udah Pak, saya bantu Bapak di tim sus saja. Juga Kan, dari gitu. luar. Iya, kan kalau saya di tim sus ini kan lebih leluasa kan. Ya. Kecuali nanti beliau memberikan perintah lagi yang kan, yang lain lebih spesifik ini ya mungkin belum. Tapi saya pernah, tapi saya bilang udah Pak, saya di tim sus saja. Saya lebih senang bantu Bapak di sini karena saya lebih leluasa kan. Ya. Ya kan? Itu. Sob, Itu. Paten. Hah? bungkus. Abang, pertanyaan terakhir tadi ada kaitannya sama reshuffle yang lagi hangat berarti Bang. Enggak juga. Enggak juga. Kalau dengar penjelasan Bang Pauka tadi berarti berita runningan berikutnya tidak akan ada nama Bang Pauka, Bang. Berhenti di torpedo. Torpedo. Udah dijelaskan kan? Susah nemuin kan kita. Susah. Guys-guysku. Kan sesuatu itu nggak usah dikasih tahu kan. Iya. Tiba-tiba muncul kaget gitu kan mungkin. Tapi kita doakan semoga Bang Pauka tetap ikhtiar. Iya. Tetap lurus kan. Kita- Jangan bengkok-bengkok. Doakan saya tetap terus berbagi. Iya. Bisa berbagi sehat walafiat Amin, ya kan. amin. Hah? Amin. Kan itu ya kan. Iya, Bang. Itu jadi udah apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Kan kita sama aja dengan seperti itu kita membantu program pemerintah juga kan. Ya. Ya kan, ibaratnya beliau sudah memberi buat tower air, pipa gede sudah di ini ya kan. Nah, kita tinggal ke sananya pipa-pipa kecil itu kita aja ya kan untuk menyalurkan ke sananya. Ya, Sampai ke bawah ya kan. Gitu loh. Nggak usah nunggu diperintah, udah selama kita bisa lakukan kita lakukan. Itulah konsep mulia. berbagi ya. Makasih nih Bang, kita untuk kali kedua diterima Bang. Oh iya harus. Pokoknya kalau torpedo saya pasti terima ini. Ngeri kalau enggak nanti diterpedo saya. Kalau Meledak. torpedonya nggak nyampe ke sini, daya luncurnya nggak sampai ke sini. Iya kan? Iya kan? Itu jadi itu. Guys-guysku, tadi perbincangan kita sama Bang Pauka mulai dari Board of Peace, pertemuan dengan 9 naga, sampai Garda Mawar. Alangkah naif kalau 2 tahun aja belum ada nih pemerintahan Pak iya, Prabowo. betul. Udah Iya. kita maki-maki secara brutal. Iya, betul. Kita kasih waktu, kesempatan, dan kita lihat
aku pikir kritik konstruktif tetap harus kita sampaikan. Bang. Ya, boleh. Selama tidak hoax, fitnah, tapi kritik yang membangun. Ya, tapi kita harapkan juga pemerintah ya komunikasi lah, ya kan? Ya. Kalau ngelihat statementnya Letkol Teddy belakangan, kita disuruh bijak bang. Ya bijak. Bijak. Kita harus bijak bang. Bijak. Kita ketemu di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.